Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Mustika Meka dengan NIM 17096246061 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai uji homogenitas. Presentasi ini saya susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis yang dibimbing oleh Prof. Kori Yohana MM dan Ibu Ria Rahana Nida SPD MPD. Oke, baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu uji homogenitas? Uji homogenitas adalah suatu prosedur statistik yang digunakan untuk menilai apakah varians dalam dua atau lebih kelompok adalah sama atau tidak. Uji ini sangat penting dilakukan sebelum kita melanjutkan ke uji T atau uji ANOVA, karena kedua uji tersebut memiliki asumsi bahwa data berasal dari populasi yang homogen. Jika varians data tidak homogen, maka hasil uji T atau ANOVA bisa menjadi tidak valid. Nah, ternyata uji homogenitas punya beberapa jenis atau metode, dan tiap jenis ini digunakan sesuai dengan situasi atau tipe datanya. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa jenis homogenitas yang umum digunakan dalam statistik. Yang pertama, uji F digunakan untuk menguji homogenitas variansi dari dua kelompok data dengan menghitung perbandingan variansi kelompok data 1 dengan variansi kelompok data 2. Lalu membandingkannya dengan F-table berdasarkan tingkat keyakinan dan derajat kebebasan kelompok data 1 dan 2. Kemudian ada uji Hartley. Uji Hartley digunakan untuk beberapa kelompok data dengan jumlah N yang sama. Uji Hartley dilakukan dengan membandingkan variansi terbesar dan variansi terkecil. Yang ketiga ada uji Bartlett. Digunakan untuk menguji homogenitas variansi untuk lebih dari dua kelompok data. Uji Bartlett lebih cocok digunakan jika ada bukti kuat bahwa data berdistribusi normal. Yang keempat, uji Levene. Digunakan untuk menguji homogenitas variansi lebih dari dua kelompok data dan merupakan alternatif dari uji Bartlett. Uji Levene ini dilakukan dengan mencari selisih masing-masing data dengan rata-rata kelompoknya. Uji Levene lebih baik digunakan jika jumlah data antar kelompok sama. Yang kelima, uji Cochrane. Merupakan uji homogenitas dengan mempertimbangkan seluruh variansi yang akan diuji homogenitasnya. Uji Cochrane ini digunakan untuk data yang bersifat nominal atau ordinal dengan data K sampel yang bersifat dependen. Nah, pada presentasi kali ini saya akan fokus membahas tentang metode uji F atau Fisher. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis data menggunakan metode ini yaitu pertama, membuat hipotesis, yang kedua, menentukan mean dan simpangan baku, yang ketiga, menentukan nilai F hitung, empat, menentukan nilai F table, yang kelima, membandingkan nilai F hitung dan F table serta membuat kesimpulan. Langsung saja ke contoh soalnya.
Diketahui data hasil belajar statistik mahasiswa kelas A dan kelas B sebagai berikut. Lihat di tabel. Kelas A, hasil belajar statistikanya yaitu 70, 75, 80, 85, 90, 80, 75, dan 85. Sedangkan kelas B, hasil belajar statistikanya yaitu 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, dan 82. Pertanyaannya adalah ujilah dengan alfa 0,05. Apakah hasil belajar kedua kelas memiliki varian yang sama atau homogen? Kita bisa langsung membuat langkah pertama, yaitu membuat hipotesis. H0 yakni varian 1 sama dengan varian 2. Atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang homogen. H1 yakni varian tidak sama dengan varian 2. Varian 1 tidak sama dengan varian 2. Atau hasil belajar di kelas A dan di kelas B berasal dari populasi yang tidak homogen. Itu hipotesisnya. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menentukan mean dan simpangan baku. Nah, menentukan mean dan simpangan baku itu pakai rumus X bar A sama dengan sigma XA per NA, atau sigma XA itu maksudnya jumlah semua nilai kelas A, begitu juga sigma XB itu jumlah nilai semua kelas semua siswa kelas B. Nah, di sini dalam tabel sudah kita dapatkan jumlah nilai di kelas B, di kelas A maupun kelas B. Ya kan? Di sini jumlahnya nilai di kelas A yaitu 640, sedangkan di kelas B 600. Nah, kita ingin menentukan mean, jadi tinggal dibagi sama jumlah datanya. Kebetulan ini datanya sama yaitu 8, jadi 640 bagi 8 sama dengan 80. Sedangkan untuk rata-rata kelas B yaitu 600 bagi 8 sama dengan 75. Selanjutnya kita akan menentukan simpangan baku. Nah, simpangan baku ini rumusnya itu simpangan baku sama dengan sigma XA dikurang X bar A dikuadratkan per NA min 1. Nah, begitu juga dengan yang di kelas B. Seperti itu. Jadi, kita perlu mencari XA dikurang X bar A, atau nilai dari kelas A dikurangi rata-rata di kelas A. Rata-rata nilai di kelas A. Misalnya nih nomor 1, XA kurang X bar A. Jadi 70 dikurangi 80 jadi min 10 sama dengan min 10. Nah, begitu juga bawahnya yaitu 75 kurang 80 sama dengan min 5. 80 kurang 80 sama dengan 0. Nah, XA kurang X bar A ini akan dikuadratkan jadi min 10 kuadrat sama dengan 100, min 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya. Jadi nilai ini tuh, jadi kita udah dapat XA kurang X bar A dikuadratkan di tabel ini dari 1 sampai 8.
Kemudian dijumlahkan dan hasilnya sama dengan 300. 300 terus di kelas B juga begitu, sama saja. 8 dikurangi 75 sama dengan min 7. Min 7 kuadrat sama dengan 49. Dan semua dari nomor 1 sampai nomor 8 itu ditambahkan, jadi jumlah dari XB kurang X bar B kuadrat itu 168. Jadinya terdapat simpangan bakunya 300 simpangan baku untuk kelas A 300 bagi 7 sama dengan 42,86, sedangkan simpangan baku atau varians di kelas B itu 168 dibagi 7 sama dengan 24. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai F hitung. Itu F sama dengan varians terbesar dibagi varians terkecil. Nah, varians yang kita udah dapat tadi yaitu varians kelas A 42,86, varians kelas B 24,00. Nah, tinggal kita bagi saja, yaitu 42,86 dibagi 24,0 sama dengan 1,78. Langkah keempat, ini typo, maaf. Menentukan nilai F tabel. Di sini ada F tabel untuk alpha sama dengan 0,05. Tabelnya bisa dicari di internet. Dan rumusnya F tabel sama dengan alpha DKA per DKB. DKA per DKB ini apa? DKA itu NA dikurang 1. Jadi NA itu jumlah data di kelas A, jadi 8 kurang 1 sama dengan 7. Terus DKB itu NB kurang 1. Jumlah data di kelas B dikurangi 1 sama 8 kurang 1 sama dengan 7. Jadi dari DKA dan DKB ini kita bisa menentukan nilai F tabelnya dengan melihat di tabel. Jadi karena DKA-nya 7, berarti kita bisa menentukan 7 di sini di tabel. Terus karena penyebutnya juga 7, jadi kita bisa menggaris luruskan, ketemu deh nilai F tabel, yakni 3,787 yang saya bulatkan menjadi 3,79. Nah, setelah kita mendapatkan nilai F hitung dan F tabel, kita membuat kesimpulan. Dimana jika nilai F hitung lebih dari sama dengan nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. Sedangkan jika nilai F hitung kurang dari nilai F tabel, maka kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Nah, nilai F hitung tadi 1,78, nilai F tabel 3,79, berarti F hitung kurang dari F tabel 1,78 kurang dari 3,79. Kesimpulannya, kedua sampel berasal dari populasi yang homogen. Begitulah bagaimana cara mencari, cara menganalisis data kelompok menggunakan UCF. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.